baik, Engkau baik, baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sungguh bersyukur malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama ya. Jadi ada beberapa hal yang saya sungguh diberkati. Kami minggu kemarin, tepatnya di hari Jumat, diberi kesempatan untuk bisa mengambil bagian dalam satu pelayanan, melayani anak-anak SD ya, di satu retreat. Dan saya sungguh melihat betapa Tuhan itu sayang kepada setiap anak-anaknya. Terutama mereka yang anak-anak yang ada dalam penderitaan, anak-anak yang hancur hatinya, anak-anak yang mengalami begitu banyak problem dalam hidup mereka. Saya sungguh melihat kasih Tuhan begitu nyata di tengah-tengah keberadaan mereka. Dan saya sungguh melihat sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ada satu sesi, pastor sudah balik waktu itu. Kebetulan saya yang dipercayakan untuk ngisi sesi. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya peristiwa yang dialami oleh Pak Pitoyo ya? Ya, Sidoarjo. Yang ketika dia melayani anak-anak HS ya. Dia berdiri mewakili ayah daripada anak-anak dan dia minta maaf kepada anak-anak. Dan ketika dalam satu doa, ketika kita undang anak-anak yang mau didoakan pada saat itu, saya berbisik pada salah satu anak, Wilmon, pastor. Jadi anak itu memang dipersiapkan untuk tidak boleh nangis, dia dipersiapkan untuk fighting, spiritnya benar-benar dibangun di sana karena dia seorang karateka. Ya, anak ini dilatih untuk jadi karate dan ayahnya orang sederhana, sopir angkot, ya. Dan ketika saya berdoa, tiba-tiba saya diingatkan itu dan saya coba berdiri untuk mewakili ayahnya. Dan saya katakan, Wilmon, saya berdiri mewakili ayah kamu dan saya memohon maaf kepada Wilmon apabila saya sebagai seorang ayah hari ini banyak kekurangan, keterbatasan. Dan ketika saya ucapkan kalimat itu, sungguh Tuhan itu menjamah anak ini dan dia semakin nangis, gemetar anak ini. Dan saya peluk dia, saya bilang, sorry ya, maafkan papa, saya bilang. Dan ini sebuah jamahan Tuhan yang sungguh menjamah anak ini. Dan ketika sesi yang saya juga bawakan di sesi malam itu, saya juga berbagi kepada anak-anak pada saat itu. Saya tidak berdiri sebagai seorang yang sedang mengajar mereka, tapi saya berdiri sebagai seorang ayah. Jadi saya menyatakan kepada anak-anak, saya bilang, izinkan saya hari ini berdiri sebagai papa kamu. Sebagai papa kamu yang di rumah, dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangannya. Dan saya coba membagikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan itu juga sebuah anugerah yang luar biasa yang kita bisa lihat anak-anak boleh dijamah Tuhan. Tapi memang sering kita jumpai kalau anak-anak itu, khususnya mereka yang dalam hidup status ekonomi yang terpenuhi dengan segala kebutuhannya, kita jarang melihat sebuah lawatan dan jamahan Tuhan. Karena saya juga nggak ngerti ya, maksudnya anak-anak yang punya begitu banyak pergumulan, anak-anak yang hidup di dalam sebuah penderitaan, itu sangat-sangat menyentuh hati Tuhan. Jadi doa yang sederhana pun itu begitu cepat Tuhan itu pengen peluk dan jangkau mereka. Ya, itu sebuah hal yang sungguh-sungguh memberkati saya juga secara pribadi. Ya.
Malamnya saya konseling beberapa anak-anak yang minta memang untuk curhat. Sungguh sangat, mereka ini anak-anak yang dari TK, yang sudah tidak hidup sama orang tua, ya. Mereka hidup tinggal di asrama, dan ketika saya tanya, ayah kamu di mana? Saya sudah nggak tahu. Ya, ibu kamu di mana? Ada di Kalimantan, tapi tidak pernah kunjungi saya, tidak pernah kontak sama saya. Ya, jadi sesuatu yang miris, ya, sangat menyedihkan. Tapi Tuhan sayang, sekali lagi, anak-anak ini. Tuhan sangat sayang. Ya, jadi itu sesuatu yang ada di depan kita, ada di sekitar kita. Bahkan mungkin ada di antara kita. Saya juga tidak tahu latar belakang Bapak Ibu, kita sedang dalam situasi seperti apa. Jadi saya menyimpulkan satu hal, bahwa manusia itu begitu fragile hidupnya. Ya, kita ini sangat rapuh Bapak Ibu. Sekuat apapun kita kelihatan di mimbar, mau di dalam pekerjaan, sebenarnya dalam hati kita ini sangat rapuh. Tanpa Tuhan, tanpa tangan Tuhan, kita akan hancur. Ya, kita akan berusaha mencari substitusi, mencari sesuatu pengganti untuk memenuhi rasa kebutuhan kita untuk dicintai ataupun dikasihi. Satu lagi yang saya juga pengen bagi. Kemarin malam ada salah satu rekan itu tiba-tiba WA saya. Saya lama tidak pernah kontak, dan ternyata dia ini akan menikah. Tapi dia lagi galau dengan calonnya. Dia sempat nanya ke saya. Satu pertanyaan yang saya bikin kaget, dia bilang gini. Menurut Koko, dia panggil saya Koko, apa kejelekannya dia? Maksud pertanyaan ini apa? Aku rencana akan melanjutkan ke pernikahan. Saya bilang, setiap orang itu kalau ditelusuri, dicari tahu kekurangan dia, itu sangat banyak, saya bilang. Bahkan sampai kamu pun menikah dan sampai kamu berpisah dengan di pasangan kamu setelah kamu menikah, itu akan banyak lagi, saya bilang. Nggak ada selesainya, saya bilang. Yang terpenting adalah bagaimana kamu sendiri dan orang yang sudah kamu pilih untuk menjadi calon pasangan kamu adalah orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Jangan sampai kamu bawa wadah yang kosong, yang ini juga bawa wadah yang kosong. Tahu ya maksudnya? Berharap ketika dia menikah, dia dikasihi, dicintai, diperhatikan, dan lain sebagainya. Ternyata yang dimintain ini juga sedang kosong. Jadi sama-sama berharap sesuatu yang wadah yang kosong. Apa yang terjadi? Ya nggak akan ada yang kita bisa dapatkan. Nah, saya cuma sampaikan itu, saya bilang, saya pun menikah sampai hari ini, saya bilang juga, saya juga tidak pernah bisa mengerti dan memahami istri saya sendiri. Ya, jadi itu bukan sesuatu hal yang istilah kita, sebuah perjalanan yang membutuhkan sebuah komitmen, membuat kita terus bertahan. Itulah sebuah keputusan yang sudah kita ambil, saya bilang gitu. Dan singkat cerita, saya mau ketemu dengan dia, cuman saya lagi atur waktunya. Saya pengen ngobrol supaya, saya bilang, kalau kamu memang tidak merasa yakin datang dari Tuhan, kamu sudah berdoa, ya lebih baik tidak, daripada nanti dilanjutkan lebih bermasalah. Ya, itu singkat cerita dua peristiwa yang saya temukan 1 minggu kemarin. Nah, malam hari ini kita sedang ada satu topik yang Tuhan taruh di hati saya tentang ibadah yang sejati. Nah, sebenarnya di mana ibadah yang sejati ini bisa kita dapatkan? Nah, ibadah yang sejati ini sebenarnya bisa kita temui di mana? Dalam keluarga sebenarnya. Itu adalah bentuk daripada kerinduan hati Tuhan untuk membawa setiap kita ini datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa keluarga di dalam rumah tangga? Seorang laki-laki, seorang suami, dia berdiri sebagai seorang imam. Jadi itu sudah sebuah patron sebenarnya. Ya, ibadah itu bukan berarti karena kita setiap Selasa ada di sini, tidak terbatas hanya di tempat ini, dan setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Tetapi di mana saja sebenarnya itu adalah sebuah ibadah buat kita.
Nah, laboratoriumnya, saya bilang, laboratorium yang paling sederhana yang kita bisa temukan adalah di dalam keluarga kita. Bagaimana kita bisa membawa keluarga kita, anak-anak kita datang kepada Tuhan. Kita sudah belajar dari beberapa waktu yang lalu, dari Pastor Joshua juga sudah sampaikan bahwa ada dua pilar utama yang namanya ibadah, yaitu firman Tuhan dan perjanjian. Kita coba buka dalam satu ayat di dalam Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ada dua hal yang utama yang menjadi pondasi dalam sebuah ibadah yang sejati, yaitu mendengar firman-Ku. Firman di sini tidak lagi sebatas sebuah huruf dan tulisan yang kita baca di dalam Bible, tetapi obey my voice itu adalah suara Tuhan yang menjadi sebuah rema yang masuk ke dalam hati kita, dan firman itu yang menjadi hukum roh dan kehidupan di dalam hidup kita. Firman yang mengubah hati kita, yang mengubah paradigma kita. Firman di sini menjadi nilai, menjadi prinsip yang kita bisa lakukan di dalam hidup kita. Apa saja wujudnya? Ya, kita mengasihi, kesetiaan kita, ketekunan kita. Dan merujuk kepada apa sebenarnya? Semua ini akan merujuk kepada sebuah relasi, sebuah hubungan. Saya membuat satu definisi kecil buat saya pribadi, ini juga saya rindu bagikan, bahwa ada sebagian orang, mereka hanya menghadiri sebuah ibadah, tidak sedang beribadah. Dua hal yang kelihatannya mirip tetapi punya makna yang berbeda. Kebanyakan hari-hari ini kita temui orang hanya datang menghadiri sebuah ibadah. Kenapa jadi sebuah rutinitas? Mereka lebih suka melihat sebuah tampilan yang ada di atas panggung. Mereka hanya datang untuk pengen dengar pendetanya ini lagi enak gak didengar suara firman Tuhannya. Mereka datang lagi mau menikmati bukan kehadiran Tuhan, tapi suasana. Itu adalah definisi buat saya ketika kita datang ke sebuah ibadah, kita hanya sedang datang menghadiri. Tetapi kalau kita datang beribadah, itu sesuatu hal yang berbeda. Kita mempersiapkan hati kita, kita tahu apa yang sedang kita temui, kita tahu siapa yang sedang kita hadapi, yaitu Tuhan, yaitu Bapa. Kita mempersiapkan hidup kita. Tidak sekedar kita hanya datang untuk hadir. Dan saya berdoa, saya secara pribadi setiap Selasa, setiap datang ke gereja, kemanapun ada ibadah, saya harus mempersiapkan hati saya. Kita perlu merenungkan, kita perlu membuat satu keputusan dalam hidup kita, bahwa ibadah itu harus bermanfaat buat kita. Harus memberikan sebuah manfaat yang mengubah hati kita. Karena Alkitab menulis bahwa latihan badan itu terbatas, tapi latihan ibadah itu banyak manfaatnya karena mengandung janji dan lain sebagainya. Nah, saya tarik dari apa yang saya bagikan tadi, bahwa ibadah yang menjadi laboratorium kita adalah di keluarga. Firman yang tadi yang menjadi pilar yang pertama dan yang kedua adalah perjanjian, ini bicara tentang sebuah relasi, sebuah hubungan juga. Nah, wujudnya, fakta dan realitanya yang kita alami itu ada di dalam keluarga sendiri. Bukankah hubungan kita dengan Tuhan itu ibarat mempelai laki-laki dengan perempuan? Paulus katakan rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan jemaat dengan Kristus. Nah, apa yang kita bisa dapatkan
Tadi saya katakan bahwa firman ini tidak lagi menjadi sebuah huruf dan tulisan, bukan menjadi sebuah peraturan, tetapi menjadi sebuah hukum roh dan kehidupan. Menjadi sebuah nilai, prinsip yang kita pegang dalam hidup kita. Karena orang di luar sana tidak akan pernah bisa melihat Kristus sampai kita hidup dan melakukan apa yang menjadi kebenaran yang kita terima. Setiap minggu kita bisa ada di tempat ini, setiap Selasa, ya, kita sedang membangun pengetahuan kita, pengertian kita tentang firman Tuhan. Tapi prakteknya itu ada di luar sana. Ketika kita pulang dari tempat ini, ketika kita ada di pekerjaan, ketika kita ada di dalam rumah tangga kita, di sanalah tempat sesungguhnya. Di sanalah kita sedang berjuang. Makanya kita tidak boleh jadi orang biasa. Perjanjian itu mewujudkan dua hal. Satu, komitmen, yang kedua adalah kesetiaan. Ya, komitmen dan kesetiaan. Ini juga bicara sebuah relasi, sebuah hubungan dalam kehidupan kita. Bukankah di dalam rumah tangga kita, saya percaya tidak ada yang namanya hukum tertulis, kan? Saya juga ngecek di rumahnya pastor juga tidak ada. Ya, tidak ada hukum tertulis untuk istri, untuk anak, untuk cucu, nggak ada. Ya, semuanya paradigmanya jadi berubah. Bukan sebuah peraturan, tapi sebuah tatanan, sebuah hukum roh dan kehidupan tadi. Sebuah relasi yang terjadi. Bagaimana istri menghormati suami, bagaimana suami mengasihi istri. Itu juga yang Tuhan ingin bangun dalam sebuah ibadah. Jadi kalau kita tarik apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, bukan tentang sebuah lagu, bukan tentang sebuah aktivitas dan kegiatan yang sedang kita kerjakan saat ini. Bukan, tidak terbatas dengan itu. Itu semua adalah sarana pelengkap yang membawa kita kepada sebuah hubungan. Itu yang terpenting. Sehingga kita dapat berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Menggenapi apa yang menjadi mimpinya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita renungkan. Ada 4 hal yang saya coba bagikan malam hari ini, yang menjadi perenungan saya. Dalam ibadah itu, yang pertama tadi saya sudah sebutkan. Semuanya akan berujung kepada sebuah hubungan. Nggak ada. Kalau tidak mencapai atau tidak terjadi sampai kepada sebuah hubungan, maka kita kehilangan arti yang sesungguhnya dari sebuah ibadah itu. Kenapa kita datang dan pulang dengan tangan yang kosong, dengan hati yang hampa? Karena kita tidak mengalami sebuah relasi, perjumpaan, bahasa yang kita sering dengar. Ya, mungkin kalau kita bayangkan berjumpa bagaimana? Ya, tapi itulah sebuah relasi. Kita belajar bahwa kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan, bisa kita alami. Kapan saat kita yang terbaik kita bersyukur? Yaitu saat ketika kita tidak mau bersyukur. Itu adalah saat terbaik. Kapan saat terbaik kita bisa datang menyembah Tuhan? Yaitu ketika di saat dimana kita tidak sedang pengen menyembah. Di saat itulah waktu yang terbaik. Kenapa? Ketika kita tidak sedang pengen menyembah, kita sedang ada dalam sebuah jalur yang berbeda. Kita sedang dikurung oleh sebuah masalah, keadaan mempengaruhi kita. Tapi di saat itulah kita push, kita keluar dari keadaan itu. Kita tidak dikuasai oleh keadaan. Di saat itu kita bangun sebuah penyembahan pada Tuhan. Itulah sebuah relasi. Hal yang kedua yang kita dapatkan dari sebuah ibadah, yaitu kita mengenal Dia. Lewat sebuah relasi, lewat sebuah hubungan, di sanalah tempat kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Saya tidak akan pernah sempurna bisa mengenal pasangan saya.
Apalagi saya tidak pernah membangun hubungan dengan pasangan hidup saya. Saya sudah hidup berumah tangga 20 tahun aja, banyak tanda tanya, banyak misteri di dalamnya. Ya, saya teringat apa yang dikatakan oleh Benny Hinn. Dia bilang, kenapa wanita itu sulit dipahami oleh pria? Karena ketika wanita itu diciptakan, pria itu sedang tidur. Ya, oke, itu saya nggak tahu itu pewahyuan seperti apa yang didapatkan Benny Hinn, tapi kadang-kadang bisa seperti itu. Ya, nah, jadi artinya apa? Kita perlu membangun hubungan supaya kita itu bisa mengenal dia, mengenal pribadinya. Ya, Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, jawab murid-murid saat itu adalah, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan lain sebagainya. Kita loncat dalam ayat 15, lalu Yesus bertanya, tapi menurut kamu siapakah aku? Ini sangat personal. Yesus sedang tanya kepada Petrus. Kita tiap hari, kita tiap minggu datang ke gereja, ada satu ketika mungkin Tuhan akan tanya, kamu sudah menjadi Kristen, menurut kamu, siapakah aku? Ini sebuah pertanyaan yang sederhana tapi sangat dalam dan tidak mudah jawabannya. Tapi beruntung Petrus diberi kasih karunia oleh Tuhan. Apa yang dijawab oleh Petrus saat itu? Maka jawab Simon Petrus di ayat yang ke-16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus langsung jawab, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan anak saya ya. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Tanpa sebuah hubungan, kita tidak akan pernah bisa mengenal. Kita hanya sekedar tahu. Tapi kita tidak akan pernah kenal. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah, ini doa Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dibutuhkan roh hikmat dan pewahyuan untuk kita bisa mengenal. Dari mana datangnya roh hikmat dan wahyu? Ketika kita terhubung dengan kehadiran Tuhan. Ketika kita terhubung dengan pribadinya. Saya tidak akan pernah mengenal Pak Devi kalau saya tidak pernah terkoneksi dengan Pak Devi. Saya hanya tahu, saya hanya bisa dengar tentang siapa Pak Devi. Tetapi saya tidak pernah mengerti hatinya Pak Devi, saya tidak tahu kebiasaan dia, saya tidak tahu seleranya dia apa, makanan kesukaannya apa. Karena saya sudah terkoneksi dengan Pak Devi. Kami sering pergi pelayanan bareng. Jadi sudah bukan rahasia umum lagi. Kesukaan Pak Devi itu adalah nasi pecel. Ya, jadi seperti demikian juga ketika kita mengalami sebuah relasi dengan Tuhan. Kita belajar mengenal pribadinya. Jangan sampai nanti Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Itu lebih mengerikan lagi. Orang bisa beraktivitas dan begitu punya banyak kegiatan di dalam gereja, dalam pelayanan. Tapi satu titik Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Itu sesuatu yang sangat-sangat, Tuhan luputkan kita dari keadaan itu. Hari-hari yang kita hadapi hari-hari ini bukan hari yang semakin mudah. Ini waktu-waktu yang terakhir. Semuanya sedang berjalan
dan sedang digenapi satu demi satu. Kita tidak punya banyak waktu. Kesempatan kita terbatas. Oleh sebab itu, mari sadari. Mari ambil bagian. Mari ambil waktu kita. Untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Belajar dan berusaha mengenal Dia. Poin yang ketiga yang kita bisa belajar dari sebuah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati akan menghasilkan sebuah kesadaran diri. Kita dapat membawa hidup kita menjadi persembahan yang kudus. Persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu sebuah perjanjian? Jadi ini menarik, ya. Dua pilar ibadah itu adalah firman dan perjanjian. Merujuk kepada sebuah hubungan pada satu pribadi, yaitu Kristus. Apa itu perjanjian? Itu orang yang saling memberi hidupnya, tubuh dan hidupnya. Itu juga pernikahan yang kita alami. Wujud dari perjanjian itu adalah pernikahan itu sendiri. Makanya Tuhan itu begitu benci dengan yang namanya perceraian. Sampai maut yang memisahkan. Baru diizinkan boleh memilih pasangan yang baru. Poin yang ketiga itu. Menjadi persembahan yang hidup bagi Kristus. Karena Tuhan sudah memberikan lebih dahulu hidupnya buat kita. Maka sebaliknya kita datang membawa hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita saat ini terus bergerak, berjalan bersama Dia. Kita tidak sedang mengikuti sebuah agama yang bernama Kristen, tetapi kita sedang mengikuti satu pribadi yang mengajarkan kita, yang pernah ada di muka bumi ini, yang telah memberikan sebuah teladan dalam hidupnya. Kita mengikuti jejaknya Dia. Kita hidup, kita bergerak dalam anugerahnya Dia. Mari mengambil bagian. Mari bangun keluarga kita, pasangan kita yang mungkin belum sungguh datang kepada Tuhan, anak-anak kita. Biarlah kita menjadi imam di keluarga kita yang sedang berdiri menangisi anak-anak kita. Saya juga sungguh miris melihat situasi dan keadaan hari-hari. Jadi orang tua tidak mudah, Bapak Ibu. Sungguh. Ya. Kadang saya berpikir berbahagialah mereka yang sampai hari ini belum dikasih berkat anak dan keturunan. Ya, itu kadang-kadang saya seperti itu berpikir, ya. Tapi saya tidak ingin mematahkan semangat dan iman Bapak Ibu yang sedang berdoa untuk meminta satu keturunan dalam keluarga. Karena itu adalah janji Tuhan juga. Ya. Tapi di satu sisi tidak mudah. Saya pernah katakan, banyak orang menikah hanya karena sebuah status. Supaya orang merasa bahwa dia tidak akan dicemooh. Dalam tanda petik, nggak laku. Ya. Jadi buang jauh-jauh semua teori dan pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Kita menikah untuk sebuah tujuan. Bukan untuk punya-punyaan. Bukan. Jadi tidak heran di sekolah minggu orang merasa hanya titip anak. Setelah itu pulang, bawa anaknya lagi. Itu sebuah tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Dan itu menjadi sebuah doa kita semua. Ya. Kadang ada rasa di saat tengah malam gitu, ya. Saya punya anak 2. Sekarang sudah akan memasuki, sudah kuliah satu yang akan masuk masa kuliah. Dengan apa yang saya pikirkan selama ini untuk bisa mendidik, memberi nilai, dengan segala usaha dan doa, itu pun kadang-kadang kita melihat, gak cukup. Gak cukup. Serius. Karena pengaruh yang ada di luar, itu bisa jauh lebih kuat menarik mereka.
Jadi ini menjadi sebuah doa kita semua sama-sama sebagai orang tua. Bagaimana membawa anak-anak kita semua supaya mereka benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami sebuah hubungan dengan Tuhan, dan mereka menerima perjanjian dengan Tuhan secara pribadi. Yesus. Ibadah yang sejati harus menghasilkan perubahan dalam hidup kita. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Saya tahu tidak ada rumah tangga yang mulus, ya. Setiap kita pasti akan melewati yang namanya proses. Ya, bisa beda pendapat dan lain sebagainya. Tapi mari kita memandang pada satu tujuan, yaitu Sang Kristus yang telah memberikan teladan yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan pernah lepaskan keyakinan dan kepercayaan kita. Teruslah kita berjuang. Teruslah kita membawa tangisan kita sama Tuhan. Karena pada saatnya, firman Tuhan katakan, kita akan menuai. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Minggu ini kami juga akan masih melayani anak-anak SMP, SMA ya. Dalam Selasa mulai hari ini sampai dengan Jumat. Kami juga mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. SMA negeri yang selama ini mungkin sulit untuk dijangkau. Tetapi kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berbagi dengan anak-anak. Karena sungguh satu kebutuhan yang begitu mendesak untuk memperlengkapi mereka. Sekali lagi bukan tentang kami, bukan tentang Voice of Life. Tapi ini sebuah pesan yang Tuhan taruh. Bagaimana mempersiapkan generasi yang ada. Supaya mereka menemukan panggilan hidup mereka. Menemukan identitas mereka. Karena jujur, kalau seseorang tidak menemukan tentang siapa dia akan terus mencari. Dan kalau pencariannya ini tadi tidak menemukan Kristus, ini akan membahayakan. Dia bisa akan hilang. Dan ini PR kita bersama-sama. Ibadah yang sejati, poin yang keempat, akan melahirkan sebuah kesaksian yang hidup. Ya. Karena sebuah perubahan paradigma yang harus kita alami. Roma 12 ayat yang kedua katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Metanoia. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau ibadah kita selama bertahun-tahun tidak pernah menghasilkan sebuah perubahan dalam pola pikir kita, ada something yang jadi pertanyaan buat kita. Karena semua perilaku kita, tindakan kita, itu dimulai dari apa yang ada di sini dan di sini. Kita juga belajar mendalami tentang bagaimana kesembuhan dari trauma dan lain sebagainya. Itu juga menjadi problem, menjadi akar permasalahan. Ada sebuah selubung yang membutakan. Sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan ini bukan sekedar tulisan. Bukan sekedar kita hafal ayat. Bukan sekedar sebuah khotbah yang kita dengar. Itu semua adalah sarana. Bukan itu tidak penting dan saya mengecilkan arti dari bagaimana kita bisa baca firman Tuhan setiap hari. Bukan. Sekali lagi bukan. Tetapi itu semua adalah sebuah sarana. Kapan firman itu menjadi sebuah rema, menjadi sebuah pola pikir yang baru, kembali lagi. Harus koneksi. Nggak bisa enggak. Kapan bohlam lampu ini bisa menyala? Harus terhubung dengan stop kontak listrik. Dia tidak akan pernah menjadi sebuah kesaksian, menjadi terang buat orang yang ada di sekitar ini. Sampai nancep dulu di colokan listriknya.
Itu juga gambaran hidup kita. Kita bisa jadi dipenuhi dengan pengetahuan firman Tuhan yang banyak. Tapi kalau kita tidak terhubung dengan kasih-Nya, dengan pribadinya, yang muncul hanyalah sebuah penghakiman, self-righteousness, sebuah kebenaran diri sendiri. Kita nggak akan ada bedanya sama seperti orang Farisi dan orang di Taurat. Dan akan berusaha mencari, oh, orang ini. Itu yang terjadi. Begitu ada beda istilah sendiri, itu bukan cuma di kalangan mulai dari kita yang jemaat sampai kepada level hamba Tuhan sekalipun. Beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa hidup rohani kita itu bukan hidup hari yang kemarin, tetapi day by day. Sebuah kesadaran diri kita, kesadaran spiritual kita yang harus kita jaga sungguh. Kapan itu bisa ada? Ketika kita terhubung. Kapan itu bisa keluar? Ketika kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Kita selalu diingatkan, kita selalu di reminder. Pengetahuan yang kita terima tidak berhenti menjadi sebuah pengetahuan, tapi mengalir dan turun ke dalam hati kita. Inilah menjadi sebuah pola pikir yang baru. Ini akan merubah paradigma kita. Dalam perubahan paradigma, di sana kita juga akan mengalami sebuah perubahan dalam sikap dan tingkah laku kita. Dan cara kita berbicara. Saya juga temukan orang-orang yang begitu aktif di dalam gereja, tetapi ketika di dalam pekerjaan, kata-katanya minta ampun. Ya, kebun binatang bisa keluar. Serius. Tapi di mimbar, di gereja, wah, malaikat aja sampai minder. Ya. Saya selalu tanam dalam hati saya. Saya nggak mau hidup dalam sebuah kepura-puraan. Saya mau hidup apa adanya. Saya punya tanggung jawab besar. Apa yang saya bagikan sama Bapak Ibu malam hari ini menjadi sebuah sesuatu yang gentar buat saya. Sungguh. Bagaimana kita diminta, kita wajib hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Mudah? Gak mudah. Kita harus bayar harga. Kita harus sangkal diri kita. Kita harus pikul salib. Kita ikut dia. Penting kita punya perubahan paradigma. Ketika kita berubah paradigma kita, pola pikir kita, di saat itu juga, ketika kita diizinkan ada dalam sebuah masalah, kita akan melihat dengan cara yang berbeda. Masalah Tuhan izinkan itu untuk memproses dan membentuk kita. Bukan untuk menghancurkan hidup kita. Kita akan hancur dan remuk ketika kita punya paradigma yang salah. Ketika kita punya sikap hati yang keliru. Makanya saya katakan tadi, kapan waktu yang terbaik kita dapat bersyukur? Ketika kita sedang tidak pengen bersyukur. Ketika kita sedang marah dengan keadaan. Ketika kita sedang marah dengan situasi yang ada. Di saat itulah kita mengambil keputusan, saya mau bersyukur. Sekalipun Tuhan sedang izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya. Sekalipun keadaan ini belum berubah. Sebab hidup saya tidak ditentukan oleh keadaan yang ada. Tapi apa yang firman Tuhan katakan tentang siapa saya di dalam Dia. Itu yang menjadi kekuatan kita. Persiapkan akal budi kita. Izinkan Tuhan merubah cara kita melihat. Paradigma kita harus diperbaharui. Biarlah kita terus diperbaharui di dalam roh dan akal budi kita, pikiran kita. Di sanalah Tuhan dapat intervensi. Tuhan membangun hidup manusia rohani kita. Setiap hari, day by day, our daily bread, makanan rohani kita itu setiap hari juga Tuhan sediakan. Nah, kita berjalan dalam sebuah
masa present continuous, sesuatu yang terus setiap hari, bukan yang kemarin. Tidak pernah itu jadi sebuah patokan tentang keadaan rohani orang yang kemarin atau seminggu, 1 tahun yang lalu. Siapakah Salomo? 2 kali Tuhan temui dia. Kolaps juga. Tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Jadi jangan merasa kuat dan mampu. Terus kita bergantung sama Tuhan. Kita andalkan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, sudah lengkap. 4. Kiranya Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Dan dialah firman yang kita sama-sama belajar. Ini menjadi pegangan kita. Dan kita hidup di dalamnya. Saya tidak ada tujuan untuk menghakimi siapapun. Atau menuding siapapun. Ya. Tapi ini lahir dari sebuah kasih yang tulus. Dan saya rindu kita sama-sama bertumbuh. Saya sungguh bersyukur untuk pemakaian Tuhan atas Bro Yunus. Saya merasakan Tuhan sudah satu titik memberikan hati Bapa. Saya besar hati untuk dia bergerak terus di dalam melayani anak-anak kecil. Anak kecil, anak SD, tapi itu juga nanti remaja. Seperti tadi yang dia dibagikan, kebenaran itu nggak bisa huruf, tapi ada satu titik itu bisa dirasakan, ditangkap. Nah, saya bisa merasakan ketulusan tiap kali dia menyampaikan firman. Mazmur 126 ayat 56. Tadi banyak ngomong ndak mudah. Saudara, rasa sakit proses itu a blessing. Tadi disebut kalau pas ndak kepingin menyembah. Nah, itu sebetulnya bukan terbaik, tapi itulah sacrifice of praise. Nah, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Terus, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Lukas 6:21, saya percaya maksudnya nangis ini bukan nangis nelongso. Berbahagialah kamu yang lapar, kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis. Jadi ada banyak firman Tuhan itu yang seperti negatif ya. Berbahagialah yang berduka cita, maka kamu akan dihibur. Celakalah kamu yang tertawa. Loh, ini coba dipikir kayak apa. Saya bersyukur baru-baru ini saya bisa merasakan ada 2 hal. Stresnya anak saya. Seringkali kalau saya ajak ngomong sesuatu, dia, Papa jangan ngomongin. Jadi dia kerja di Amerika itu nggak mudah. Karena sistemnya tuh kapitalis. Jadi hubungannya itu perusahaan tuh tiap saat bisa melay off staff. Dan semua itu dalam perhitungan bisnis. Ya. Baru-baru ini saya sudah pernah cerita enggak? Berapa minggu yang lalu dia sempat cerita. Ini bakal ada layoff besar-besaran. Saya nggak tahu saya bisa terus kerja di Amerika enggak, sampai ngomong begitu. Oke, kita doa. Nah, kita doa, Pak, akhirnya keluar pengumuman. Saudara tahu, saya juga surprise berapa yang di layoff. Itu sampai ke publik katanya. Karena itu perusahaan besar. 16.000 orang. Seluruh dunia, around the world. Tapi 16.000 itu banyak loh. A lot.
Dan anak saya tidak termasuk yang di situ. Puji Tuhan, tetapi stres itu belum hilang. Itu tiap tahun. Saya bisa merasakan dan saya bisa doa, saya mendoa, saya menangisi. Itu jadi ada hal-hal yang sebuah tekanan dalam keluarga atau apa. Tetapi itu jadikan justru ketika saya bisa berdoa atau bukan bisa, saya berdoa ini secara rohani, saya merasakan satu blessing ketika saya bisa menangisi sesuatu yang memang tantangan dan rasa takut atau whatever. Demikian pula kita berjalan bersama dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Di situ ada tekanan, bisa ada gesekan, ada apa. Kita terima, kita olah dengan kebenaran firman itu. Hal yang kedua, Tuhan itu bahkan terus mengoreksi atau memulihkan, atau saya nggak tahu. Waktu di Madiun Healing Worship, selesai ibadah tiba-tiba ada dua wanita, satu umur 86, satunya 53. Saya enggak pernah mikir, mereka cerita, saya ini dulu pasiennya papa. Bapak, ini anak saya dulu umur 1 tahun saya ajak ke papa. Dan kita kalau ke dokter itu jalan kaki atau apa dari desa. Pokoknya kalau sakit itu mesti ke papa, nggak ada dokter lain. Itu saya tuh terima beberapa orang, nggak. Dan yang saya tersentuh, si anak ini bertanya, aku pingin lihat wajahnya Pak Dokter. Karena dia sudah tidak punya ingatan, mungkin sampai 5 tahun atau apa, I don't know. Seperti apa? Dia termasuk ibu yang saya doakan. Itu si anak, jadi ibu tua, anaknya juga nggak muda ya 53, tapi ibunya lebih tua lagi gitu ya. Orang sederhana. Terus si ibu itu dengan kata, ya lihat bapak ini nanti ya itu wajahnya seperti Pak Dokter katanya. Saya merasakan tadi itu kenapa seorang ayah itu penting sekali. Saya nggak punya ayah yang sempurna. Tetapi ketika saya dipulihkan hati seorang anak, bahkan saya makin merasa ada waktu-waktu yang hilang. Saya belum melakukan yang seharusnya. Anda jangan ketawa. Tiba-tiba waktu Qingming tahun lalu, ya, saya juga nggak nyangka. Qingming itu tradisinya orang Chinese untuk datang ke. Saya dibesarkan orang Joseon, saya nggak kenal itu. Tapi tiba-tiba saya tergerak. Saya datang sendirian ke makamnya Papa Mama. Saya berdiri di situ, saya duduk. Saya doa. Dan di hadapan Tuhan, saya meminta maaf untuk kekurangan saya. Saya nggak doa sama papa mama yang sudah almarhum tentunya. Nggak boleh kan gitu ya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan di hadapan makamnya papa mama. Keluarga itu tempat di mana kita menemukan identitas. Makanya Tuhan itu punya perhatian khusus kepada fatherless and husbandless. I'm defender of widow and father of fatherless. Apa artinya? Saya dapat. Apa artinya ketika seorang, Mazmur 8 ayat 5, ketika seorang kehilangan papa,
dia akan mengalami sebuah kekosongan dalam identitas. Mazmur 8, iya betul ya. Terus 6, ayat 6, Bapa anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah namanya. Tidak dikatakan para duda, mohon maaf yang pria. Ya aneh, itu nggak ada kebetulan. Karena Bapa itu source of identity. Ketika seorang anak disconnect, saya disconnect sama papa saya untuk sekian tahun, maka saya mengalami kekacauan dalam identitas saya. Lepas ayah saya itu baik atau jelek dulu. Dan salah satu yang dilayani di retreat luntas ini, saudara boleh percaya atau enggak, unbelievable. Seorang anak yang lihat bapaknya nebas lehernya mamanya. Dan bapaknya bunuh diri. Setelah itu, Anda bisa bayangkan bagaimana psikologinya anak. Hancur lebur identitasnya. Saya masih punya mama yang cukup dekat, tapi papa, saya masih ingat cucu saya waktu papanya sakit, mamanya sakit, dititipkan satu malam. Dia kepingin ketemu. Tengah malam itu bangun, sudah sembuh, katanya, supaya bisa ketemu. Seorang anak kecil itu, dia sedang kayak godir itu, dia betul-betul. Saya bisa bayangkan. Nah, saya pertama nggak terlalu ya ini retreat, ini anak SD sudah saya. Tapi beyond our expectation ya. Betul-betul Tuhan itu izinkan kita ketemu sebuah komunitas yang, orang-orang bermasalah itu, anak-anak di luntas itu. Saya dapat cerita dari itu. Oh my goodness, saya bilang. Jadi ketika anak nggak punya itu, dia akan lack of identity. Saya menyiapkan khotbah untuk seminar itu. Tuhan taruh apa? Identitas. Banyak orang nggak menyadari ketika kejatuhan Adam, apa yang hilang? Apa yang ditembak oleh setan? Identitas. So what is the meaning of family? Identity. Saya waktu ibu anak itu, saya jadi tersanjung, bukan terus berlebihan. Saya tidak katakan papa saya itu luar biasa, tapi wah keren juga ya papa saya ya, dan sebagainya. Jadi itu mengembalikan, menyentuh, mengingatkan, saya ini anaknya papa. Oh, saya punya bapak surgawi. Tapi nggak berhenti di situ. Rupanya Tuhan mau juga saya punya sense of, walaupun papa saya sudah meninggal, ada orang yang sakit hati, papanya sudah meninggal, dan dia ngomong di hadapan Tuhan, aku memaafkan, dia pulih. Lalu yang Anita Murjani, dia merasa bersalah sama ayahnya. Waktu dia mimpi atau apa, dia ketemu dan berkata, papanya bilang, aku gak marah sama kamu. Dia begitu lega dan sembuh. Saya pernah dapat kesaksian seorang yang kena cancer di Romo Yohanes. Terus ada prophetic act membasuh kaki. Dan dia pengunjung aja. Terus di situ ada bapak-bapak atau ibu-ibu. Dia membasuh kaki salah satu bapak.
Dan waktu dia membasuh kaki salah satu bapak, dia membayangkan dia ternyata dia sakit hati sama papanya. Dan di situ dia melakukan satu tindakan iman, dia mengampuni papanya. Dia pulang, dia sembuh. Papanya sudah meninggal. Kenapa dia pelindung, pembela? Bukan pelindung, pembela, defender. Ya, pelindung, pembela. Karena identitas seorang istri itu juga ke suami. Jadi kalau suaminya nggak bisa jadi imam dan kepala, dia akan terluka. Dia akan tidak menemukan pijaan dalam identitasnya. Dia akan digores dalam identitas. Pokoknya ayah itu sense of identity. Makanya Tuhan tuh secara khusus ingin mengganti kekosongan itu. Makanya nggak ada defender of Buddha. Saya coba tafsirkan ya. Bukan janda, tapi termasuk yang husbandless. Pernah mikir nggak? Kenapa dia hanya menyebut widows? Nggak ada childless, fatherless. Karena ini identitas. Ketika engkau lack of identity atau kancut, apapun yang kau punya tidak bisa memuaskan. Apa yang menjadi modal terbesar dalam hidup ini? Identity. What is the problem of Indonesia? Identity. Karena dari identitas, perilaku, respon, reaksi, itu dari sana. Dan saya mulai menyadari di mana kita menemukan. Kalau secara di bumi, in family. Di mana sumbernya? Bapak. Makanya saya nggak tahu, orang Cina itu makanya pakai sei, marga. Makanya ya mau nggak mau seorang pria dia dipanggil untuk kuat. Dia menjadi penopang. Tetapi kabar baiknya ketika seorang nggak punya ayah yang bisa mengerti atau husband yang bisa menjadi payung. I'm your husband. I'm your father. That's the idea. So you can move and walk in this life with God as your father, as your husband. Amin. Mari kita bangkit berdiri.